Asal-usul sejarah marga Rambe. Masyarakat Batak adalah masyarakat komunal karena terkait dengan siapa mora, kahanggi, dan anak boru. Artinya harus ada bukti primer, sekunder, dan pengakuan dari pihak lain. Secara turi-turian, asal-usul marga Rambe berawal dari Tuan Sumerham dengan istrinya Tio Pipian Boru Siregar Silali. Tuan Sumerham dan istrinya pergi keluar dari Bakara karena terus diinah oleh saudara lain ibu atau Purba Manalu dan Debata Raja, disebabkan belum mempunyai anak. Sehingga pergilah ia dan istrinya hingga ke Pakat, wilayah Raja Pardosi Pohan, seorang raja yang termansur dari Barus Hulu seperti yang dikutip oleh Kronik Barus. Riwayat Raja Pardosi demikian. Cerita rakyat dari Lobutua Barus, adaptasi dari Dr. Tengku Sarvia. Dahulu hidup seorang raja termasyhur bernama Raja Alang Sabatangan Pardosi Pohan, gelar Raja Tuktung atau Tuanku Raja Muda. Negeri ini aman dan makmur, mempunyai dua anak lelaki, satu Pucaro Duan yang pergi membangun Tuka dan satu lagi Datu Marsangkot yang pergi ke Pancur. Semakin banyak orang dari India, Siam, dan sebagai berikut datang ke Pancur sehingga dijadikan raja oleh para pendatang. Raja ini mempunyai 4 anak gadis dari 2 ibu, yaitu Rukbe, Kiri, Nanja. Satu lagi tentu Putri Andam Dewi yang terkenal karena kecantikannya. Pada suatu hari Barus diserang oleh Garuda yang menghancurkan Barus sehingga penduduknya lari tunggang langgang ke Aceh, Siborong-Borong, dan Karo. Para penduduk Barus yang Karo yang ini adalah Brahmana dan Barus. Ke Siborong-Borong dikenal dengan Lobutua Tolong. Dalam budaya Batak, seorang yang biasa datang ke tanah raja, maka dia baru bisa dapat tanah kalau mengambil marga Pardosi Pohan atau Manopot, mengawini anaknya atau saling berbesan. Pada konteks Tuan Sumerham, setelah sekian lamanya dia menemukan pohon rambe yang buahnya merah. Dia makan bersamaan dengan istrinya sehingga ambillah Tio Pipian Boru Siregar Silali. Entah kebetulan atau tidak, arti Sumerham adalah kemerahan dan buah rambe yang ditemukan merah hingga punya 3 anak, yaitu Purba atau Rambe menikah dengan Rukbe Boru Pardosi Pohan. Yang kedua, Manalu atau Rambe menikah dengan Kiri Boru Pardosi Pohan. Yang ketiga, Debata Raja Rambe menikah dengan Nanja Boru Pardosi Pohan. Fakta dari mitologi ini: pertama, ada pohon rambe yang dimaksud hingga hari ini. Kedua, nama Tuan Sumerham tercatat dalam Tarombo Punguan Siregar. Ketiga, Siregar Silali tidak mempunyai anak laki-laki sehingga dia mengambil anak laki-laki Nenggolan jadi anaknya. Ketiga, pada tahun 1974, Punguan Siregar membuat suatu pemberitahuan di SIP untuk mencari tahu siapa nama anak yang dikauni oleh Tuan Sumerham. Saat itulah keturunan Tuan Sumerham memberitahu namanya. Jadi pengakuan Punguan Siregar memberi keberadaan Tuan Sumerham. Keempat, makam Tuan Sumerham dan istrinya ada hingga kini. Oleh karena buah rambe inilah nama Pakat terkenal jadi negeri Rambe dan Tuan Sumerham serta anaknya disebut dengan Raja Rambe. Fakta dari kisah ini adalah dokumen zaman Belanda yang menulis dengan negeri Rambe, dan ini dimuat dalam tulisan Dr. Jani Drakat. Nama anak Tuan Sumerham adalah Purba, Manalu, dan Debata Raja yang dibuat sama dengan nama saudaranya. Orang Batak biasa membuat hal ini agar suatu saat mudah dicari oleh keluarganya. Karena Tuan Sumerham punya 3 anak lelaki, ini dikawinkan dengan ketiga putri Raja Barus, sehingga Tuan Sumerham dan anaknya tidak perlu manopot kahanggi untuk mendapatkan tanah, tapi melalui sistem Dalian Natolu. Walaupun nama anak Tuan Sumerham adalah Purba, Manalu, dan Debata Raja, tapi lebih sering mengakui atau dipanggil dengan Rambe.
Oleh karena itu, Janen pada tahun 1932 menulisnya dengan toga Rambe. Toga artinya di dalam ada kumpulan marga. Turunan Tuan Sumerham dan Tuan Sumerham sering dibiasakan dengan nama Rambe sehingga kadang menjadi rancu seperti dalam tulisan Vergoen tahun 1932 bahwa Rambe adalah anaknya Simamora. Padahal yang dimaksud sebenarnya adalah Tuan Sumerham. Jadi keracunan tersebut adalah Tuan Sumerham dan ketiga anaknya sering dibilang Rambe. Jadi kalau disebut Rambe siapa? Bisa Tuan Sumerham, bisa anaknya. Pada dokumen Pandertug tahun 1867 juga menyatakan demikian. Jadi payung besarnya adalah Rambe. Dimulai dari nama buah, jadi nama negeri, jadi gelar, panggilan hingga jadi marga. Tidak semua keturunan Tuan Sumerham bermarga Rambe, tetapi yang dari Tapteng dan Tapsel bisa dipastikan bermarga Rambe. Tujuannya biar mudah ditemukan karena zaman dahulu lebih terkenal negeri Rambe dibandingkan Pakat. Walaupun tidak semua turunan Tuan Sumerham bermarga Rambe, tapi pasti 100% akan menyatakan dirinya Rambe. Fakta lainnya adalah pengakuan raja baru seperti dokumen terlampir. Rambe Tapsel adalah turunan setia Raja Manalu Rambe gelar Baginda Raja Sojuangon yang punya 6 putra. Tuan Sijaga di Banua, Namora di Gagaran, Namora Toba, Namora Debata, Sultan Malaka dan Namora Pandebosi. Selanjutnya, lebih baik dinyatakan kepada Punguan Rambe. Fakta ada makam Baginda Raja Sojuangon. Bapaknya Baginda Sojuangon makamnya ada di Pinarik Laksa Humbang.